Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Sudarno, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2026 dari LPTK Universitas 11 Maret dengan NIM X95260300363. Pada hari ini Rabu tanggal 8 April 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMK Kota Bumi 1, tepatnya di kelas 10 TKJ dengan mata pelajaran matematika, materi bilangan berpangkat. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pelajaran matematika. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selanjutnya Bapak akan mengecek dulu untuk kehadirannya. Ya, kelas 10 TKJ ya. Adam Rakan Gunawan, Abdul Muzaki. Alhamdulillah berarti hari ini hadir semua. Ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Harapkan semua siswa berdiri. Ya, kita Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Sekarang Bapak pengen nanya, karena kita individu yang berbeda, berarti memiliki perasaan yang berbeda. Hari ini sedang bahagia? Nah, sebelum saya memasuki ke materi, kalian pernah tidak melihat sesuatu yang bertambah dengan cepat? Contoh permisalkan kalian menabung. Untuk menuliskan secara matematis, apakah itu harus ditulis dari awal 2000 hingga jumlah segitu, atau ada cara yang lebih mudah untuk penulisannya? Nah, nanti ini yang kita pelajari di sini ya. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik atau kalian itu dapat atau mampu menjelaskan pengertian dari eksponen itu sendiri ya. Kalian jadi mengetahui arti dari eksponen. Kemudian kalian juga dapat menentukan hasil dari perpangkatan atau dari eksponen. Selain itu juga kalian dapat menganalisis dan menerapkan sifat-sifat dari eksponen. Nah, sebelum masuk ke materi, kita buat kesepakatan kelas ya, agar pembelajaran berjalan dengan lancar ya, tidak rusuh, tidak ramai, tidak berisik. Kita bikin kesepakatan kelas. Apakah kalian siap untuk aktif dan kolaboratif? Siap. Apakah kalian siap untuk saling menghargai dan berempati? Siap. Apakah siap kalian bertanggung jawab atas tugas yang diberikan? Siap. Ya, terima kasih. Nah, tapi sebelum pembelajaran, diharapkan nih kalian ya, sebagai warga Indonesia, setelah pembelajaran ini tetap memiliki sikap-sikap yang berkaitan dengan Pancasila ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bernalar kritis. Kemudian memiliki sifat gotong royong, memiliki sifat mandiri, kreatif, kolaboratif dan komunikatif. Itu ya.
Sebelum masuk pelajaran, kita lihat konsentrasi kalian terlebih dahulu. Ini ada ice breaking. Ice breaking itu apa? Semacam games. Ya. Jadi kita lakukan biar rileks, ya, biar tidak tegang, biar konsentrasi kalian meningkat. Kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, di sini ada namanya tepuk operasi hitung. Berdiri biar lebih enak. Yuk. Tepuk operasi hitung. 2 kurangi 1. Ya, kurang kompak, kurang bareng ya. Lagi. 2 kali 1. Nah, udah, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, silakan duduk kembali. Nah, tadi saya memberikan contoh tentang tabungan kalian yang berkelipat ganda, ya, makin bertambah. Nah, mengapa digunakan bentuk pangkat? Nah, sekarang ada pertanyaan begitu. Terus bagaimana menyederhanakan perkalian yang berulang? Bapak punya pre-test awal, ya. Jadi nanti Bapak kasih soal. Nih ada 5 soal untuk kalian coba kerjakan. Ini individu masing-masing, silakan dikerjakan. Udah? Ya, sudah ada yang udah. Yang sudah boleh dikumpulkan. Kalian buka materi tentang bentuk pangkat atau eksponen. Silakan dibaca terlebih dahulu sambil Bapak menilai hasil pretest kalian ini. Silakan perhatikan, Bapak ingin menjelaskan materi tentang bentuk pangkat. Kelihatan yang belakang? Ya. Nah, materi eksponen atau bentuk pangkat. Apa itu eksponen? Nah, eksponen adalah bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan. Bentuk umumnya yaitu A pangkat N. Yang artinya apa? Yang artinya nilai A dikalikan A, dikalikan A, dikalikan A, dikalikan A, dikalikan sebanyak N kali. Sifat-sifat eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen ini apa? Ini adalah sifat khusus yang dimiliki untuk materi eksponen. Kali B pangkatkan N, berarti jadi A pangkat N dikali B pangkat N. A dan B beda basis, jadi dia tidak bisa menggunakan sifat yang perkalian dari perpangkatan. Itu kan ya. Contoh di sini 2 kali 3 pangkat 2. Berarti 2-nya pangkat 2, 3-nya juga pangkat 2. Harus didistribusikan secara rata. Kemudian ada juga nilai pangkat 0. Ya, pangkat itu tidak kalau 1, 2, 3, 4, tapi ada 0. Nah, pangkat 0 yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Dengan syarat apa? Nilainya A, basisnya, bilangan pokoknya tidak boleh 0. Artinya gimana? Artinya bukan 0 pangkat 0, gitu ya. 7 pangkat 0 sama dengan 1 pangkat 0. 1, begitu. Ya. Kecuali A-nya atau bilangan basisnya tidak boleh 0. Kemudian pangkat negatif. Pangkat selain nilainya positif juga bernilai negatif untuk pangkatnya. Contoh A pangkat min N. A pangkat min N. Itu bisa dirubah menjadi bentuk positif pangkatnya, tapi berubah menjadi seper atau pecahan ya. Jadi 1/, jadi nilainya akan dibawa menjadi penyebut dengan pembilang 1. Contoh A pangkat negatif N sama dengan jadi 1/A pangkat N. N-nya nilainya pangkatnya jadi positif. Jika tadi
Bilangan bulat nilainya pangkatnya negatif, ketika jadi pecahan dia menjadi positif bentuknya. Beda bentuk tapi nilainya sama. Kemudian contoh 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 artinya kalau rubahlah menjadi positif, menjadi 1/2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Berarti jadi 1/8. Ada pertanyaan? Itu tadi tentang pengertian. Kemudian sifat-sifatnya. Saya berikan contoh. Kenapa sih kita belajar tentang bentuk eksponen? Ya. Apakah belajar matematika materi eksponen ini berguna atau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita? Gitu ya. Kadang kan ada yang belajar, Pak, belajar apa sih ini nggak dipakai ini di dunia, begitu gitu kan ya. Tapi kalau matematika belajarnya pasti dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian ngitung duit, ngitung uang jajan, itu masih menggunakan matematika. Ini ada sedikit contoh kenapa eksponen itu digunakan di kehidupan sehari-hari. Apa tadi? Berguna untuk apa di kehidupan sehari-hari? Di bidang apa? Kimia, biologi, ekonomi, fisika. Ya. Karena itu ilmu matematika yang diterapkan di pelajaran lain. Gitu ya. Kita bentuk kelompok, kalian nanti saya berikan tugas. Jadi ini kelompok ada 3. Kelompok Putri, kelompok 1, yang tengah kelompok 2, dan sebelah kanan kelompok 3. Nanti setelah kalian mengerjakan, kalian juga harus mempresentasikan hasilnya ke depan kelas ya. Bapak kasih waktu 20 menit, silakan berdiskusi. Ada yang belum paham soalnya, silakan ditanyakan ke Bapak. Soal dan jawabannya ditaruh dulu. Setelah kalian tadi materi, kemudian ngerjain soal, nah otaknya sudah mulai panas, udah mulai tadi sepaneng ya, udah mikir. Kita lihat konsentrasi kalian masih fokus atau tidak. Kita lakukan ice breaking kembali ya. Ya, silakan berdiri. Ayo berdiri semuanya. Kita tepuk operasi hitung kembali. Cuma sekarang nilai dari pangkat, karena kita habis belajar pangkat. Contoh 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 4. Berarti tepuknya 4 kali sesuai hasil. Begitu ya. Siap? Siap. 2 pangkat 0. Nggak kompak. 2 pangkat 0 berapa? 1. Kan tadi sudah belajar pangkatnya 0, 1. Ya, konsentrasi. Ayo konsentrasi. Kita mulai lagi. 2 pangkat 1. Nggak tahu 2 pangkat 1 berapa? 2 pangkat 1 berapa? 2. Bilangannya dipangkatkan 1, akan hasilnya sesuai basisnya. Kalau saya bikin yang 3 pangkat 5, kebanyakan tepuk tangannya pegel ya. Oke, kita ulang lagi. 2 pangkat 2. Ya, 4 kali. Gitu ya. 2 pangkat 3. Nah, belah konsentrasi saja. Tepuk tangan buat kita semua.
Sekarang hasil yang kalian tadi sudah kerjakan silakan presentasikan ke depan. Ditentuin dulu siapa yang mau presentasi ke depan. Siapa dulu yang mau mengerjakan? Angkat tangan. Nggak apa-apa, silakan angkat tangan, nggak apa-apa. Kelompok 3 saya mengerjakan duluan, Pak. Gitu. Apa kelompok 3? Ya. Silakan di sini ditulis di papan tulis, dikerjakan. Nih. Yang lain dilihat jawabannya di sebelah sini ya, di sebelah sini. Dilihat proses temannya mengerjakan sambil dicek jawaban temannya. Kelompok 3. Oh udah, itu aja yang aja. Ya. Nah, ntar dulu. Nih, jawaban teman kalian kelompok 3. Eksponen adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Benar nggak? Ya. Kemudian contohnya di kehidupan sehari-hari menyebutkan ekonomi dan fisika. Oh, maksudnya untuk penerapan tadi ya, yang seperti yang di video tadi, kehidupan ekonomi dan fisika. Ntar dulu, nih, kira-kira ada yang mau nanya ke kelompok 3 tentang soal yang cukup? Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak ya untuk kelompok 3. Apa mau kelompok 2 terlebih dahulu? Ayo, kelompok 2. Nah, ya. Ntar dulu ya. Nah, perhatikan jawaban dari kelompok 2. Yang A, sifat dari perkalian perpangkatan. Jawabannya benar apa salah? Ya. B, pembagian berarti dikurangi. Benar apa salah? Yang C, salah di apanya? Di jawabannya harusnya 216, yaitu 3 pangkat 6. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6. Kenapa? Oh ya, berarti nanti ditulis ya. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 yaitu 629. Nanti kelompok 3 ini lagi dihitung lagi. Disesuaikan. Ya, dan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Yang terakhir, ayo. Ya, ayo Neng. Nih kita lihat, kalau untuk membuat soal dan jawaban itu berbeda-beda ya. Mungkin ada yang menggunakan sifat perkalian ya, pembagian ataupun mau di pembagian perkalian dijumlahkan juga. Soal yang dibuat kelompok 1 yaitu 2 pangkat 5, yang artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak itu. Apa hasilnya 25? Salah ya, salah. 2 pangkat 3 aja udah 8 kali 2 16 kali 2 30, berarti 2 pangkat 5 yaitu 32. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Silakan kembali duduk. Nah, sekarang kalian tadi sudah berkelompok, sudah mengerjakan kelompok. Tadi udah pretest yang kalian kerjakan sendiri. Kita lanjut sekarang post test. Setelah kalian sudah mendapatkan materi tadi, materi sudah diajarkan. Bagaimana kalian mengerjakan soal lagi? Nih, Bapak kasih lembar kerja untuk soal sama 5 soal. Silakan langsung dikerjakan ya. Ini individu. Tadi kan udah berkelompoknya. 10 menit ya waktunya ya.
Oh, sudah ada yang udah? Ya, Alan sudah. Serop sudah? Ada Pak. Ya, Andi? Caki? Lagi Pak. Ya. Rido? Udah Rido? Ya. Nggak tahu Pak. Bukan nggak tahu, itu udah kebiasaan berarti. Ya. Hmm? Salah ngitung satu Pak. Ya nggak apa-apa. Berarti kurang teliti kalau salah ngitung satu. Kurang ice breaking ya. Ya, nanti kita ice breaking kembali. Udah Neng? Ya. Ya. Iya. Udah semua? Udah ya. Salah satu. Wah, berarti tadi ngitungnya kurang teliti. Kalau sudah dikumpulkan baru ketahuan salahnya. Tapi nggak apa-apa. Berarti untuk kedepannya ketika mengerjakan sesuatu harus lebih teliti ya. Apalagi matematika. Matematika itu jika salah ngitungnya itu hasilnya akan berbeda. Post test mandiri sudah mengerjakan soal. Sekarang kita ice breaking. Tadi sudah tidak tepuk tangan lagi karena sudah pegel dari duduk. Ya, dari tadi duduk ngerjain soal. Nah, sekarang mari kita lakukan gerakan jeruk dan apel. Maksudnya gimana? Ketika saya bilang jeruk, maka kalian duduk. Kemudian ketika saya bilang apel, maka kalian berdiri. Siap? Ya, konsentrasi ya. Jeruk. Kan? Belum konsentrasi. Jeruk. Apel. Apel. Jeruk. Tepuk tangan bagi apa yang kalian dapat simpulkan dari pelajaran hari ini? Contoh Alan, apa Alan dari belajar hari ini tadi, materi hari ini? Ya. Dengan eksponen kita dapat lebih mudah untuk menghitung bilangan berpangkat atau bilangan yang berkali. Oh, berkali banyak ya dengan basis yang sama. Itu Alan menganggap pembelajaran hari ini si Alan dapat manfaat dari eksponen, yaitu dengan apa tadi? Menghitung, mempermudah menghitung ketika bentuk perkalian yang cukup banyak, yang berkelipatan ya. Kemudian ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan? Ada, beri tepuk tangan untuk Alan yang sudah berani menyampaikan hasilnya ya. Nah, berarti eksponen tadi benar Alan, yaitu kita dapat menulis, menghitung ya cara cepat dari perkalian yang berulang. Kemudian punya aturan, punya sifat yang memudahkan perhitungan atau shortcut tadi yang saya anggap shortcutnya, jalan pintas. Kalau di matematika cara gampangnya begitu ya. Kemudian dapat digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari, berguna, bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Kemudian tadi tuh kalian, apa kalian sudah mengerti tentang arti eksponen? Ya, mengerti ya? Ya. Apa kalian tadi memahami sifat-sifat dari eksponen? Cukup paham? Paham apa tidak? Insya Allah paham ya, iya ya. Kemudian ketika sifat-sifat itu digunakan dalam bilangan pangkat, apakah kalian dapat menggunakannya? Dapat ya? Ya, berarti kalian sudah bisa menggunakan atau memahami materi yang kita pelajari hari ini.
Nah, selain itu pembelajarannya nih. Nah, apa kalian merasa pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan, Adam. Iya, tadi padahal Adam perasaan di awal yaitu marah. Tapi sekarang penuh tawa ya, ceria. Berarti kita sudah menebarkan aura kebahagiaan. Ya, tepuk tangan lagi buat kita semua. Nah, selanjutnya apakah pembelajaran hari ini bermakna di kehidupan kalian? Ya, karena bisa digunakan tadi untuk kehidupan sehari-hari. Apakah kalian sudah paham materinya? Paham. Nah, ada yang masih malu-malu, paham, belum paham gitu ya. Mau nanya malu. Nanti bisa bertanya ke temannya gitu ya. Kemudian apakah kalian tadi berdiskusi dan saling menyumbangkan ide di pembelajaran ini tadi? Ya, di pembelajaran ke kelompok tadi ya. Nah, tadi satu kelompok apakah saling bekerja sama? Ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kan masih dalam materi eksponen, cuma subbabnya yaitu bentuk akar, kuadrat, akar, bentuk akar. Kalian tahu bentuk akar kan? Nah, tugasnya nanti di rumah kalian mencari data, wawancara, ya, terhadap 5 responden atau 5 orang. Bisa ke tetangga, bisa ke ayah, bisa ke ibu, bisa ke adik, kakak, pasangan Anindya, gitu ya. Iya. Nah, tentang apa? Tentang kebutuhan sehari-hari yang di rumah, yang biasanya kontinu. Kontinu itu yang terus-menerus, seperti penggunaan listrik, ya kan? Penggunaan air, PDAM. Kalau yang airnya menggunakan sumur biasa atau satelit, berarti penggunaan listriknya yang tinggi. Kemudian penggunaan internet, ya kan, bahan makanan itu beras, minyak, ataupun pengeluaran harian. Nah, nanti kita bentuk itu ke dalam bentuk akar. Itu dapat dimengerti? Ya, terakhir ada pertanyaan tidak? Tadi tugasnya mandiri, ya, gitu, ya. Untuk data awal, ada pertanyaan lagi tidak? Ya, jika tidak ada pertanyaan di pelajaran ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk menutup, mari ditutup dengan berdoa. Ya, silakan untuk Asraf kita dipimpin untuk berdoa. Ya, terima kasih banyak. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.